Dina Sofia Sabilokan ini dari presensi 9. Saya Kesenia Jemika Nugroho, nomor presensi 17. Saya Fiorenza Dimas Ayu Suseno, presensi 13. Saya Muhammad Aksan Akbar Safin dari presensi 22. Saya Muhammad Furman Abdullah dari presensi 24. Di sini kami akan menelusuri gedung bersejarah, yakni Gedung Barkowil Pekalongan. Stay tune! Nah, jadi kita dengan gedung utama Barkowil. Nah, jadi seperti ini suasana di depan gedung utama gedung Bakauheni. Kota Pekalongan dikenal dengan kekayaan warisan budaya dan sejarahnya, menyimpan banyak bangunan bersejarah yang mencerminkan nilai-nilai historis yang mendalam. Salah satu bangunan yang paling menonjol adalah Gedung Karesidenan Pekalongan, yang memiliki cerita panjang mengenai perkembangan kota ini. Pembangunannya diperkirakan terjadi setelah industri gula di Karesidenan Pekalongan mengalami kemajuan pesat, sehingga Belanda membutuhkan kantor pemerintahan yang representatif. Karesidenan Pekalongan pada masa Hindia Belanda meliputi beberapa daerah, termasuk kabupaten atau kota Pekalongan, Tegal, Brebes, Pemalang, dan Batang. Arsitektur bangunan ini mengadopsi gaya Eropa, sering disebut neoklasik, yang disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia, ditandai dengan atap yang tinggi, jendela berukuran besar, dan tiang-tiang besar nan megah di bagian fasad. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1850-an oleh Residen J. van der Elp. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai rumah dinas dan pusat administrasi pemerintah kota Pekalongan. Residen George Johan Pieter van der Pol menjadi pejabat pertama yang menempati gedung ini. Gedung Barkowil ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Di sekelilingnya terdapat halaman yang luas dan hijau. Dari luar bangunan ini nampak amat asri. Nah guys, jadi di sini kita udah di samping gedung Barkowil nih guys, Atau yang sering kita kenal sebagai Gedung Karesidenan Pekalongan. Gedung ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting termasuk perjuangan kemerdekaan. Di masa Karesidenan Pekalongan pernah dipimpin oleh ulama berpengaruh yang ikut berperan dalam perjuangan. Salah satu peristiwa bersejarah yang terkait dengan wilayah Karesidenan ini adalah peristiwa 3 Oktober 1945 yang terjadi tak jauh dari lokasi gedung. Awal muncul istilah Barkowil. Penamaan Karesidenan berhubungan dengan situasi pada tahun 1811 di mana Hindia Belanda jatuh ke tangan Britania Raya. Kala itu, Legend Thomas Stamford Raffles membagi Pulau Jawa menjadi beberapa karesidenan. Tiap karesidenan memiliki pemimpin atau kepala pemerintahan yang bernama Jabatan Residen. Tugasnya mengatur bidang administrasi, pemerintahan, fiskal, peradilan, dan kepolisian. Jabatan residen diisi oleh orang dari bangsa Eropa. Residen ini juga membawahi para bupati dari bangsa pribumi yang mengepalai wilayah kabupaten. Saat Belanda kembali bercokol di Hindia Belanda atau Indonesia, mereka mempertahankan sistem ini. Karesidenan Pekalongan sendiri terdiri dari sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan Batang. Namun, sejak krisis pada 1950-an, karesidenan ditiadakan. Faktor kekuasaan yang muncul ialah kabupaten. Kemudian, karesidenan populer dengan istilah pembantu gubernur. Seiring berjalannya waktu, istilah ini tak lagi digunakan. Kendati demikian, sebutan eks-karesidenan masih tetap terpakai secara informal. Selanjutnya, muncul nomenklatur baru yakni Badan Koordinasi Wilayah Barkowil yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kepala Barkowil tak memiliki kewenangan otonom dan administratif. Nah, jadi kita berdua sekarang lagi ada di sebelah gedung utama. Tepatnya di sebelah sana terdapat banyak gedung-gedung lain selain gedung utama. Tugasnya hanya mengkoordinasikan hal-hal tertentu kepada wali kota atau bupati. Meski tak lagi berlaku, pengaruh pemberlakuan sistem karesidenan di Indonesia tampak pada pembagian plat nomor hingga sekarang. Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes, dan Batang berplat sama, yakni G.
Dari kejauhan, bangunan ini terkesan mistis. Isi dalam bangunan pun sudah banyak yang kotor dan berdebu. Banyak juga pintu yang sudah terkunci dengan gembok. Kami diberizinkan masuk, namun tak sampai ke dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan tersebut masih tersisa barang seperti kursi, meja, wastafel yang berdiri kokoh. Bangunan ini seperti ditinggalkan begitu saja dan nampak tak terawat. Suasana di sekitar gedung tersebut sangat asri dan di belakang gedung utama nampak lapangan dan halaman yang sangat-sangat luas. Dan di sini kami menjumpai bangunan yang sangat tua namun masih berdiri kokoh. Peninggalan Belanda yaitu tandon air. Singkatnya, Gedung Berkorwil atau Gedung Karesidenan Pekalongan adalah bekas kantor Karesidenan Pekalongan pada masa kolonial Belanda yang berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan di wilayah Karesidenan yang luas. Sekian vlog penelitian sejarah dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.